Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Septiana, NIM 201210221. Video kali ini saya akan menjelaskan hukum pernikahan beda agama. Sebelum mengetahui hukum pernikahan beda agama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pernikahan. Pernikahan adalah akad perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan agama. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, nikah adalah akad yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan keturunan, menjauhkan dari perbuatan zina, dan membentuk keluarga yang sakinah. Dalam pernikahan ada rukun dan syarat tersendiri. Rukun pernikahan itu harus adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, 2 orang saksi, wali, dan ijab kabul. Syarat-syarat dari pernikahan yaitu harus Islam. Kedua mempelai harus sama-sama beragama Islam. Bukan mahram. Kemudian tidak dalam paksaan. Untuk laki-laki tidak dalam beristri 4. Jadi apabila laki-laki memiliki 4 orang istri, maka salah satunya harus ditalak agar dapat menikah lagi. Untuk perempuan tidak dalam posisi iddah dan tidak husna. Husna adalah seseorang yang memiliki 2 gender. Tidak dalam melaksanakan haji, umroh, dan ihram. Mungkin kalian pernah melihat atau mendengar adanya pernikahan beda agama. Seiring berkembangnya zaman atau kemajuan zaman saat ini, banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap aturan agama. Contohnya adalah pernikahan. Saat ini marak adanya pernikahan berbeda agama yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita yang non-muslim atau sebaliknya. Mayoritas para ulama bersepakat bahwa tidak memperbolehkan adanya pernikahan berbeda agama dengan alasan karena melanggar hukum agama. Dalam Islam tidak boleh seorang muslim menikahi perempuan atau laki-laki yang tidak seiman. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum ia beriman. Sungguh hamba saya perempuan lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia memikat hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia memikat hatimu. Mereka mengajakmu ke neraka sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan atas izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia untuk diambil pelajaran. Alasan dilarangnya pernikahan berbeda agama dalam Islam karena dapat mempengaruhi akidah. Lewat pernikahan seseorang dapat terpengaruh keimanannya. Jadi dalam Islam diharamkan adanya pernikahan berbeda agama. Jika nantinya terjadi, maka pernikahan tersebut termasuk dalam perbuatan zina karena tidak memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, yaitu sama-sama beragama Islam. Dan bagaimana dengan anaknya? Anaknya akan dikategorikan sebagai anak hasil zina. Kemudian alasan yang kedua yaitu melanggar undang-undang. Di Indonesia sendiri, pernikahan berbeda agama tidak hanya dilarang dalam aturan agama, tetapi juga dalam aturan undang-undang. Dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan adanya aturan-aturan mengenai perkawinan berbeda agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan masing-masing. Pasal 40C berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan keadaan tertentu, seperti perempuan yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 44 kompilasi hukum Islam berbunyi seorang wanita tidak boleh
menikahi seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Dan dalam pasal 61 kompilasi hukum Islam berbunyi tidak sekufu tidak menjadikan alasan seseorang mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam hal perbedaan agama. Terakhir, alasan ulama melarang adanya pernikahan berbeda agama karena tidak tercapainya tujuan. Bagaimana mungkin seseorang melakukan perkawinan untuk mendapatkan tujuan sakinah, sedangkan keduanya tidak memiliki keyakinan yang sama? Pasti tidak akan mungkin. Jikalau itu terjadi, pasti hanya kebahagiaan sementara. Karena dalam Islam, hakikatnya kebahagiaan itu adalah ketenangan batin, dan itu dapat diraih apabila seseorang mendekat kepada Tuhannya. Akibat dari pernikahan berbeda agama, yang pertama, melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya. Seorang yang menikah dengan orang yang berbeda agama, maka pernikahan tersebut tidak sah, dan nantinya anak tersebut disebut anak hasil zina karena tidak memenuhi syarat ketentuan nikah dalam Islam. Jika nanti si anak menikah, seorang ayahnya atau ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah anak tersebut karena berbeda keyakinan. Yang kedua yaitu terputusnya hak waris. Seorang anak tidak akan mendapat hak waris dari ayahnya karena sudah berbeda nasab. Jika seseorang melakukan pernikahan berbeda dengan seseorang yang berbeda agama atau keyakinan, maka anaknya nanti dijatuhi sebagai anak hasil zina, dan anaknya ini masuk kepada nasab ibunya, tidak kepada nasab ayah biologisnya. Jadi anak tersebut tidak mendapat hak waris dari ayahnya tersebut. Dan terakhir, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Seorang orang tua akan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dalam menentukan agamanya. Hal ini akan membuat beban dalam psikologi anak tersebut, sehingga anak mengalami kebingungan dan mungkin akan memilih sebagai orang yang bebas tanpa beragama. Mungkin sekian materi hukum pernikahan berbeda agama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.